Selamat malam semuanya. Hari ini kita mau belajar dari Mazmur 119, tapi nggak sampai habis ya. Cuman dari ayat 1 sampai 42. Sekarang kita baca dulu Alkitab masing-masing ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran
telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu ya Tuhan. Janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celahku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Mazmur 119 1 sampai 42 ini ya dibagi 5 bagian. Tapi di tiap-tiap bagian ya hebatnya ya, Raja Daud itu memang bukan luar biasa. Ini menceritakan tentang Raja Daud itu yang kesenangannya dan kegemarannya adalah untuk selalu menjalankan aturan-aturan, perintah-perintah, kebenaran, ketetapan, dan peringatan-peringatan Tuhan. Orang itu biasanya gak suka aturan-aturan. Orang itu biasanya gak suka perintah-perintah. Raja Daud ini berkali-kali dia selalu bilang, dia itu kesukaannya, dia itu kerinduannya, dia menunggu ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia itu sangat menyukai aturan-aturan yang dari Tuhan. Dan dia tuh berharap dia tuh bisa berjalan dan berlari untuk selalu ada di Tuhan punya jalanan ya, jalannya Tuhan maksudnya. Tapi apa yang Raja Daud bilang, orang-orang yang berbahagia itu, orang-orang yang berbahagia itu Raja Daud bilang di ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Itu yang nomor 1 yang Raja Daud bilang orang berbahagia ya. Nomor 2 Raja Daud bilang lagi yang berbahagia siapa? Orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari dia dengan segenap hati. Kita suka cari Tuhan, tapi bukan berarti kita segenap hati loh. Tapi ini Raja Daud bilang dengan segenap hatinya ya. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itulah orang-orang berbahagia yang menurut Raja Daud. Di ayat 7, di ayat 12, dan di ayat 24 ya. 24 iya. Di ayat 7 Raja Daud tuh bersyukur dengan hati jujur kalau dia belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Dia bukan main Raja Daud. Terus di ayat 7 ya. Di ayat 12 Raja Daud bilang apa? Terpujilah Tuhan, ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu. Di ayat 7 aku akan bersyukur. Dia selalu bersyukur sama Tuhan waktu dia belajar hukum-hukum Tuhan, waktu dia diajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Nomor ayat 24, firman-Mu itu, peringatanmu itu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-nasihatku.
Di sini ada beberapa lagi yang Raja Daud tuh memang rasa syukurnya Daud itu kalau diajarin tentang ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, aturan-aturan Tuhan. Dia ayat bahasa Inggrisnya di 24 sih lebih bagus lagi. Your statutes are my delight. My delight itu gua punya kesenangan. Aku punya kesenangan itu ialah aturan-aturanmu. Mereka itu adalah penasehat-penasehatku. Jadi aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu sebenarnya buat Raja Daud adalah itu penasehat-penasehat dia. Di ayat 20 Raja Daud tuh bilang bahwa jiwanya tuh merindukan cuman kepada hukum-hukum Tuhan setiap waktu. Jadi bukan kadang-kadang tapi setiap waktu. Itu demen banget yang nomor 18, tapi bukan dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Inggris ya. Nomor 18 sama ayat 18 sama ayat 27. Ini bayangin. Open my eyes, jadi open my eyes that I may see wonderful things in your law. Open my eyes itu bahasa Indonesianya tuh singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Open my eyes itu bukalah mataku. Mataku itu tapi bukan cuma mata ini mata loh, tapi termasuk mata hati. Mata yang ini dan mata hati kita bukalah, kata Daud. Supaya aku melihat wonderful things. Wonderful itu keindahan-keindahan. Jadi di dalam Taurat Tuhan, di dalam hukum-hukum Tuhan, justru Raja Daud melihat keindahan-keindahan yang luar biasa. Aduh, orang tuh seperti Yei bilang yang gak senang hukum, gak senang aturan, karena mereka gak bisa melihat keindahan-keindahannya. Tetapi Raja Daud justru bisa melihat keindahan-keindahannya. Terus itu di ayat 8, ayat 27. Let me understand the teaching of your God, and I will meditate on your wonders. Jadi Raja Daud bilang, tolonglah supaya aku mengerti titah-titahmu, supaya aku bisa melihat all your wonders. Benar itu, keajaiban-keajaiban di dalam titah-titah Tuhan. Bukan main ya. Ayat 23 juga ya, bukan main. Kita tuh suka mikirin problem kita lebih banyak daripada kita merenungkan firman Tuhan. Tapi ayat 23 apa Raja Daud bilang? Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Yeye juga sering begitu. Kalau ada problem, lebih banyak mikirin problem daripada Yeye mikirin ketetapan Tuhan, janji-janji Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang mesti Yeye jalanin. Tapi di ayat 23 ini Daud tuh malah kasih tunjuk kita loh. Pemuka-pemuka itu bisa orang-orang jahat, bisa orang-orang berkuasa yang bersepakat untuk ngejahatin Daud, yang bersepakat untuk melawan Daud. Tapi Daud milih untuk mikirin ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Wah, itu gak gampang. Kita berdoa di dalam kesusahan kita aja. Kadang-kadang kita gak bisa berdoa loh. Saking sedihnya kita. Saking pikiran kita itu mikirin bakalan apa ya. Tapi Daud gak. Dia bilang di sini dalam bahasa Inggrisnya malah meditate. Meditate itu bener-bener cuman gak ngerjain apa-apa. Bener-bener cuman mikirinnya itu aja. Gitu. Hebat ya. Ayat 32. Ya, 3. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Kalau di bahasa Inggris dia bilang I run in the path of your command. Jadi Daud tuh bukan cuma berjalan tapi dia berlari di dalam instruksi Tuhan. Jadi dia berlari di dalam instruksi Tuhan yang di jalannya Tuhan. Dia jalan di jalan Tuhan dan dengan instruksi Tuhan. Karena dia ngerasa Tuhan udah melepaskan seluruh beban dia. Tuhan udah set dia free. Paling enak itu memang set me free. Jadi dalam segala sesuatu kita gak ada beban, gak ada pikiran, gak ada kesusahan. Tapi makanya Daud tuh bilang di ayat 32. Dia menemukan itu justru waktu di dalam perintah-perintah Tuhan. Dia menemukan hati dia itu lepas dari segala sesuatu.
waktu dia ada mengikuti perintah Tuhan. Di bagian kelima ya, ayat 33 sampai ayat 40. Ayat 33 sampai ayat 40. Ini permohonan Daud. Baca di sini. Dia bilang, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan. Ayat 34, buatlah aku mengerti ya Tuhan. Biarlah aku hidup menurut, bahasa Inggris tuh ya, teach me, give me understanding, direct me. And ayat 36, turn my heart, turn my eyes. Jadi ini semua permohonan Daud kepada Tuhan untuk supaya dia bisa mengikuti peringatan Tuhan, ngikutin perintah-perintah Tuhan. Jadi ini permohonan Daud supaya Tuhan memberikan anugerah dan kasih karunia kepada Daud dalam bentuk mengajar, memberikan dia pengertian, dan memberikan dia direct apa sih ya? Direct petunjuk ya, guide dia, kasih dia petunjuk, terus mengubah hati dia dan mengubah mata dia dari word listing. Ayat 36 ini juga bagus banget loh, karena Yeye juga banyak banget keinginan-keinginan yang duniawi ya. Tapi dia bilang apa di ayat 36 ini juga bagus banget. Turn my heart toward your statute. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Dan jangan kepada laba. Di sini bilangnya laba ya. Tapi kalau di bahasa Inggris dia bilang selfish gain. Selfish gain itu ego. Mau menang sendiri. Benefit buat kita sendiri. Keuntungan sendiri. Mau hidup enak. Gitu loh. Ini semua selfish gain. Tapi Raja Daud bilang, rubah hatiku. Bawa hatiku Tuhan kepada perintah-perintahmu daripada memikirkan segala sesuatu yang sia-sia. Di ayat 30-nya dia bilang, my eyes dari word listings. Mungkin tuh kayak tas bagus, terus pengen cantik, pengen kelihatan hebat gitu ya. Terus pengen kelihatan kepake, paling ganteng di antara semua, baju paling keren. Nah itu yang ada. Raja Daud bilang, rubahlah hatiku. Jauhkanlah mataku dari hal-hal seperti yang gak berguna itu. Masih di ayat 37 ya. Waktu dia bilang, turn my eyes away from words. Jadi lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Dia bilang, preserve my life according to you. Jadi Raja Daud di sini juga memohon bahwa dia pengen kehidupannya itu cuman berdasarkan according to Tuhan, firman Tuhan. Kehidupannya itu berdasarkan dengan firman Tuhan. Di ayat 40 juga dia bilang, dia rindu kepada ketetapan Tuhan. Jadi dia ngomong lagi di sini, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Tapi di dalam bahasa Inggris itu dia bilang, preserve my life in your righteousness. Jadi Raja Daud ini minta kehidupannya, biarlah kehidupannya ini berdasarkan firman Tuhan, hukum-hukum yang keluar dari Tuhan, dan kebenaran dari Tuhan. Karena dia sebenarnya bilang itu kebenaran. Righteousness itu kebenaran. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Kebenaran Tuhan. 41 dan 42. Dia memohon kasih setia Tuhan supaya menyertai dia. Supaya keselamatan itu yang Tuhan janjikan, sesuai dengan janji Tuhan itu ada sama Daud. Supaya dia dapat memberi jawab sama orang yang mencela, karena kasih setianya Tuhan tuh ada sama dia. Karena dia juga percaya kepada firman Tuhan. Jadi di Mazmur 119 ini ya. 119 ini di sini Daud menceritakan tentang isi hatinya, kerinduannya, kesukaannya, dan keinginannya untuk selalu bisa mengerti, menjalankan, melakukan, memelihara dan menjaga seluruh kehidupannya. Dan itu kita berharap kita juga bisa melakukannya ya. Jadi baik dalam tingkah laku Raja Daud, dalam pengambilan keputusannya, dalam mengisi hari-hari dan waktu-waktunya. Kan di situ dia bilang kan dia senang meditate, dia senang apa, untuk selalu berpaut sama Tuhan. Ada satu lagi ya, Yeye belakangan ini kan Suga datang ke sini ya. Suga datang sini. Yeye udah lama sekali nggak makan di luar karena
mungkin karena ia juga makin tua ya, dan winter pula jadi dingin. Tapi karena ada juga di sini beberapa kali yaitu makan di luar pada waktu malam ya. Jadi kalau waktu kita makan di luar, kita nunggu di restoran. Pada saat kita nunggu ya, itu karena kita jam makannya dinner, yaitu lihat ada banyak orang pulang kerja tuh pulang beli makanan juga. Ada yang beli take away, ada yang makan juga di situ. Yaitu sempat bilang sama juga, hidup ini sebenarnya sia-sia ya. Kalau kita tuh nggak punya Tuhan, yang kita kerjain itu cuman bangun, pergi kerja, pulang kerja, kita cari makan. Karena setelah itu kita males kan masak di rumah. Masak di rumah kita males, kita pulang, mandi, tidur, besok kerja lagi. Betapa sedihnya hidup ini karena kita nggak punya Tuhan. Tapi kalau kita punya Tuhan ya, kita kan Tuhan punya aturan-aturan, perintah-perintah, dan kita harus menceritakan kebaikan Tuhan kan dalam tingkah laku kita. Berarti kita ini kan replikanya Tuhan kan. Jadi kalau kita nggak punya Tuhan, hidup kita sangat sedih. Cuman itu doang. Kerja, pulang, makan, tidur, kerja lagi. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita tuh ngikutin ketetapan Tuhan. Kita tuh banyak acara. Acaranya bukan pengangguran banyak acara ya. Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksudnya. Tapi benar-benar acara yang kita mesti mengabarkan Injil. Kita ke gereja. Kita ada jam besuk gitu loh. Terus kita ada jam doa. Kita baca firman Tuhan. Terus kita tahu Tuhan kita itu hidup gitu loh. Bisa menolong kita. Bisa membantu kita dalam kesukaran. Terus waktu kita cerita sama Tuhan, kita bisa cerita apa aja tanpa Tuhan judge. Tanpa ada orang yang ngomel langsung, Tuhan bisa tegur kita. Jadi sedih hidup ini kalau nggak ada Tuhan. Hidupnya sia-sia dan sangat membosankan dan nggak ada artinya. Kita sangat beruntung punya Tuhan yang hidup, yang selalu memperhatikan kita. Semoga kita bisa jadi kayak Raja Daud. Keinginan-keinginannya, kerinduan-kerinduan kita cuman untuk mengikuti firman Tuhan. Dan kita tahu di sini ada loh yang dia bilang loh ya, kebetulan juga ayat 39. Dia bilang for your laws are good. Raja Daud bilang peraturan-peraturan Tuhan itu good. Semoga kita bisa juga seperti itu. Nganggap peraturan Tuhan itu ada di hati kita dimanapun kita berada. Karena kita tahu God is good. God laws is good juga. Jadi ayat di Mazmur 119 ini disebutkan yang berbahagia siapa? Orang-orang yang melakukan, orang-orang yang hidup tidak bercela, orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan yang berbahagia, dan orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, dan yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Itulah orang-orang yang berbahagia. Dan setelah itu apalagi? Dikasih tahu bahwa God punya laws itu are good. Jadi bukan cuma God is good, tapi dia punya law itu good. Dia punya law itu good. Kita mesti bisa menemukan keindahan-keindahan, terus kesenangan-kesenangan kita melalui firman Tuhan, terus perintah-perintahnya, aturan-aturannya, dan apalagi? Dia punya petunjuk-petunjuk Tuhan. Bukannya kita mau against, tapi kita ikutin dan kita bisa menemukan kegembiraan kita. Kita bisa menemukan kesukaan kita di dalam Tuhan. Ya, anak-anak ya, dan semuanya. Semoga kita bisa hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan yang udah dikasih ke kita, nggak kita sia-siakan. Terima kasih, haleluya, amin.